Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim wa karim ala sayyidina Muhammadin nabiyil kamil wa ala alihi sholatan la nihayata laha kama la nihayata li kamalika wa adadi kamalik. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah pengajian rutin hari Sabtu ba'da subuh Mushola Nurul Hidayah RT 05 RW 07 Komplek EMI AD Bumi Cibarusah Asli BA. Khusus yang saya hormati Bapak Ketua DKM, juga para pengurus Dewan Kemakmuran Masjid yang lainnya, para sesepuh, para satid, tokoh agama maupun tokoh masyarakat, bapak-bapak, para pemuda, jamaah sekalian, seiman seagama seakidah, rahimakumullah wa hafizakumullah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu sampai hari kiamat tiba atas manusia yang paling mulia, yang syafaatnya kelak di hari kiamat sangat amat kita harapkan, yaitu baginda yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang setia dan tetap cinta kepada beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita semuanya, oleh beliau benar-benar diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Hari ini kita sudah berada di hari yang ke-16 di bulan Jumadil Awal 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 10 di bulan Desember 2022 Masehi. Kita awali taklim kita pada pagi hari ini dengan pembacaan umum kitab suratul Fatihah dan pembacaan sholawat atas Nabi kita, yang pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita, juga untuk saudara-saudara kita dan guru-guru kita. Semoga dengan barokah mujizat kemuliaan dan keagungan daripada surah Al-Fatihah dan barokah daripada sholawat atas kekasihnya Allah, semoga kita semuanya, juga keluarga kita yang masih hidup, oleh Allah selalu diberikan kesehatan baik zahir maupun batin, dengan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang seluruh yang digunakan untuk menambah amal kebaikan, untuk menambah amal soleh, untuk menambah amal ibadah buat bekal hidup kita nanti di alam akhirat, alam yang kekal abadi untuk selama-lamanya. Bitilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana amin. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasul.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa rahimakumullah. Dalam kitab suci Al-Quran merupakan kitab sucinya umat Islam di seantero dunia, merupakan pedoman hidup, pegangan hidup, petunjuk hidup bagi seluruh orang-orang yang beriman dan ingin menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Di dalam kitab suci Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita tercinta, Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW, itu terdapat beberapa istilah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Yang pertama, mukmin. Yang kedua, kafir. Yang ketiga, musyrik. Yang keempat, munafik. Yang kelima, fasik. Dan yang keenam, zalim. 6 golongan ini tempat kembalinya di alam akhirat terbagi kepada 2 bagian. Ada yang ditempatkan oleh Allah di sorga untuk selama-lamanya, dan ada yang ditempatkan di neraka. Adapun yang ditempatkan di neraka juga terbagi 2. Ada yang ditempatkan di neraka untuk selama-lamanya, dan ada yang ditempatkan di neraka untuk tidak selama-lamanya. Artinya sesuai dengan dosanya. Adapun yang kelak di alam akhirat oleh Allah akan ditempatkan di dalam surganya Allah. Tempat kembalinya adalah surga, tempat tinggalnya adalah surga untuk selama-lamanya. Dan di dalam surga mereka memperoleh, mendapatkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang sempurna, kenikmatan-kenikmatan yang tiada tara, tiada banding, kenikmatan yang agung, yang mulia. Pertama yang akan ditempatkan di dalam surga untuk selama-lamanya adalah orang mukmin yang sholih, yang mukhlis. Orang mukmin artinya orang yang beriman, yang sholih, yang mukhlis, orang yang beriman, yang selalu istiqomah mengerjakan amal soleh yang diperintahkan oleh Allah, dan mereka mengerjakan amal solehnya ikhlas, semata-mata hanya karena Allah, hanya mengharap ridha Allah, tidak ada tendensi apapun yang bersifat duniawi. Mereka oleh Allah akan ditempatkan di surga untuk selama-lamanya. Mereka di surga merasa senang, Allah ridho kepada mereka, dan mereka senang berjumpa dengan Allah. Mereka di surga selamanya dalam keadaan bahagia, dalam keadaan gembira, dalam keadaan senang, sedikit pun tidak ada keluh kesah atau hal-hal yang membuat mereka sengsara. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, Innal ladzina amanu wa amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yakni orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, membuktikan keimanannya dengan bertakwa kepada Allah, menghiasi keimanannya, menyempurnakan keimanannya dengan bertakwa kepada Allah, mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Balasan bagi mereka di akhirat adalah, balasan bagi mereka di akhirat dari Tuhan mereka adalah surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Mereka tinggal di dalam surga untuk selama-lamanya, tidak akan pernah mati lagi. Disitulah kehidupan yang sebenarnya. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka dan mereka senang berjumpa dengan Allah. Jalika itulah balasan dari Allah. Liman bagi orang khasyah yang takut orang ini rabbahu kepada Tuhannya. Kemudian orang kafir, orang musyrik, orang munafik, itu mereka tempat kembalinya di neraka untuk selama-lamanya.
Artinya mereka oleh Allah akan dijadikan bahan bakar api neraka atau BBAN, bahan bakar api neraka untuk selama-lamanya. Mereka hidup selamanya menderita, sengsara, celaka, sedikit pun tidak ada kebahagiaan bagi mereka. Dan mereka dibakar di neraka, la yamutu fiha wa la yahya. Tidak mati dan tidak hidup. Artinya apa? Liyadukul ajab. Mereka supaya merasakan betapa hebatnya azab Allah di neraka buat mereka. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, tempat kembali mereka di akhirat adalah neraka untuk selamanya. Sebagaimana Allah telah menjelaskan dalam firman-Nya, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang yang musyrik, orang-orang yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu dari makhluknya, finari jahannam, mereka oleh Allah akan ditempatkan di neraka jahannam untuk selama-lamanya. Khalidina fiha, mereka kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya, tidak dikeluarkan, terus tersiksa hidupnya. Buat apa pergi ke Jakarta kalau tidak beli buah bir, gitu kan? Buat apa hidup banyak harta kalau mati dalam keadaan kafir? Buat apa ke kebun raya? Pantunnya ketukar. Buat apa ke Jakarta kalau tidak mampir ke Bali Matraman? Buat apa banyak harta kalau mati tidak membawa iman? Buat apa ke kebun raya kalau tidak membeli buah bir? Buat apa kaya raya kalau mati dalam keadaan kafir? Orang kafir tempat kembalinya neraka untuk selama-lamanya. Nauzubillah min dzalik. Itu golongan yang kedua dan ketiga, kafir dan musyrik. Kemudian golongan yang keempat, orang munafik pun sama tempat kembalinya di neraka. Bahkan orang munafik oleh Allah akan ditempatkan di neraka bagian yang paling bawah, keraknya neraka yang paling panas. Karena sebenarnya orang-orang munafik itu sebenarnya mereka tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman. Mereka mengaku beriman hanya sebatas di lisannya, hanya sebatas di mulutnya, tapi hati mereka ingkar kepada Allah. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran surat 2 Al-Baqarah 1 ayat 8, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin, kata Allah. Dan dari sebahagian manusia ada orang-orang yang lisan yang mengatakan amanna billahi wa bil yaumil akhir, kami benar-benar beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, tapi Allah tahu hati mereka yang sebenarnya, sehingga Allah katakan buat mereka wa ma hum bimu'minin, sebenarnya mereka tidak beriman hatinya, mereka ingkar. Itulah orang munafik, lain di mulut, lain di hati. Manusia bermuka dua, di depan mengaku beriman, di belakang tidak. Serigala berbulu domba, musuh dalam selimut, duri dalam daging. Orang munafik ini lebih berbahaya daripada orang kafir. Karena orang munafik penampilannya seperti kita, pakai sarung, pakai peci, bahkan bisa bawa tasbih, bawa Quran, tapi mereka hanya mengelabui kita. Jadi kita terkelabui, tertipu oleh mereka. Orang munafik tempatnya di neraka untuk selamanya, sebagaimana Allah menjelaskan dalam firman-Nya, innal munafiqina fid darkil asfali minan nari wa lan tajid lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik
empat. Pertama orang mukmin, kedua orang kafir, ketiga orang musyrik, keempat orang munafik. Orang mukmin tempat kembalinya surga, orang kafir, orang musyrik, orang munafik tempat kembalinya neraka. Juga oleh Allah diterangkan dalam ayat yang lainnya, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi nari jahannam jami'a. Kata Allah dalam ayat ini, innallaha sesungguhnya bermula Allah, sapuhune utawi Allah, iku jami'ul munafiqina, ngumpulaken Allah ing pira-pira wong kang munafik, wal kafirina lan ing pira-pira wong kang kafir kabeh, pinari jahannam iku tetep ing dalam neraka jahanam, neraka jahanam jami'a sakabehe. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir, oleh Allah dikumpulkan semuanya di dalam neraka jahanam. Jadi orang munafik tempatnya di neraka jahanam sama dengan orang kafir, karena orang munafik sebenarnya mereka tidak beriman. Maka kita jangan tertipu dengan penampilan orang-orang munafik. Penampilannya kayaknya alim banget, pakai peci, padahal biasa nggak pakai peci. Pakai sorban, padahal biasa nggak pakai sorban. Pakai sarung, padahal nggak biasa pakai sarung. Masjid-masjid datangi, majlis-majlis datangi, pengajian-pengajian datangi, ulama-ulama datangi. Padahal sebelumnya nggak kenal ulama, tahu-tahunya pernah mau nyalon, butuh suara. Awas hati-hati, kita jangan terjebak, jangan terkelabui, jangan tertipu dengan penampilan orang-orang munafik. Setelah jadi justru memusuhi Islam. Nauzubillah min dzalik. Selanjutnya golongan yang kelima, yaitu orang fasik dan orang jolim. Nah, kalau orang fasik, orang jolim, ya ada yang ditempatkan di neraka untuk selamanya, juga ada yang diangkat dari siksa neraka kemudian ke dalam surga. Itu tergantung kadar kefasikannya, tergantung kadar kejolimannya. Seberapa banyak kefasikan yang dilakukannya, seberapa banyak kejoliman yang dilakukannya. Bahkan kalau terlalu banyak kita melakukan kefasikan, kejoliman, maka tidak menutup kemungkinan itu pun bisa merusak keimanan, yang akhirnya kita pun menjadi orang kafir. Akhirnya orang fasik pun, orang jolim pun tidak menutup kemungkinan akan ditempatkan di neraka untuk selama-lamanya. Orang jolim itu diwajibkan masuk neraka dan diharamkan masuk surga. Kalau kalimatnya diwajibkan masuk neraka, diharamkan masuk surga, berarti di neraka selamanya. Ini yang ngomong bukan saya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Nabi yang bernama Abu Umamah Iyas bin Sa'labah al-Harisi radhiyallahu taala anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man dzalama faqad aujaballahu lahu nar wa harrama alaihil jannah. Kata Rasulullah, barang siapa yang berbuat zalim, maka sungguh Allah mewajibkan ia masuk neraka dan Allah mengharamkan ia masuk surga. Kemudian para sahabat nanya, ya Rasulullah, wa in kana sayyan yasira, ya Rasulullah, walaupun kejoliman yang dilakukannya hanya sedikit, hanya kecil. Rasulullah menjawab, wa in kana qadiban min araq, sekalipun kejoliman yang dilakukan hanya sebesar batang kayu arok. Kayu arok itu kayu yang biasa digunakan untuk siwak, nyusul, bersugi. Nah, walaupun kejoliman yang dilakukannya hanya sebesar batang kayu arok tersebut, tetap. Dan perbuatan jolim itu bisa merusak keimanan. Semakin banyak orang berbuat jolim, itu akan semakin rusak imannya. Ujung-ujungnya pada kalimatnya imannya udah hancur, hilang, lenyap. Begitu mati dalam keadaan kafir. Nauzubillah min dzalik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Kita dari 6 golongan tersebut kita ambil satu, yaitu fasik. Yang dimaksud orang fasik itu orang Islam yang banyak berbuat dosa, orang Islam yang banyak berbuat durhaka, banyak melalaikan perintah-perintah Allah, banyak meninggalkan perintah-perintah Allah, dan banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa. Hidupnya selalu memperturutkan keinginan hawa nafsunya. Jadi dia enggak menyadari tugasnya hidup di alam dunia untuk apa. Nah, orang fasik. Nah, orang Islam secara global terbagi dua. Ada orang Islam kais, ada orang Islam ajis. Yang dimaksud orang Islam kais adalah orang Islam yang mampu mengalahkan hawa nafsunya. Orang Islam yang mampu menaklukkan hawa nafsu yang berada di dalam dirinya, mampu mengendalikan hawa nafsunya, dan dia selalu beramal soleh, selalu berbuat baik, selalu mengerjakan ibadah secara istiqomah untuk bekal sesudah mati, karena dia benar-benar sadar bahwa dia pasti akan mati dan di akhirat butuh bekal. Itulah orang kais. Yang kedua, orang Islam ajis. Orang Islam ajis itu sebaliknya, orang Islam yang hidupnya selalu memperturutkan keinginan hawa nafsunya. Hawa nafsu untuk berbuat maksiat, untuk berbuat dosa, untuk berbuat munkar, untuk berbuat zalim, selalu diperturutkannya. Nafsu terhadap harta, nafsu terhadap tahta jabatan, nafsu terhadap wanita, selalu diperturutkannya sampai ia lupa diri tugasnya hidup di alam dunia untuk apa. Nah, dan dia hidupnya banyak angan-angan, panjang angan-angan, banyak keinginan, banyak angan-angan. Dia berangan-angan ingin masuk surga, tapi hidupnya selalu memperturutkan hawa nafsu. Berangan-angan ingin menjadi ahli surga, tapi melalaikan dan meninggalkan perintah Allah, malah justru berbuat durhaka kepada Allah. Akhirnya angan-angannya tidak terbukti. Angan-angan yang tidak akan pernah terbukti itu namanya tamanni. Tamanni, harapan semu. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ada orang Islam kais, ada orang Islam ajis. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-kais man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajiz man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Kata Rasulullah, al-kais itu bahasa Arab, bahasa hadis. Kalau diartikan dengan bahasa Indonesia, al-kais itu artinya orang kuat. Al-kais bermula orang kuat, man yaitu orang, dana yang mampu mengalahkan, yang mampu menaklukkan, yang mampu mengendalikan nafsu, hawa nafsunya yang berada di dalam dirinya. Di dalam diri kita ada hawa nafsu. Manusia oleh Allah dikasih nafsu, dikasih akal. Nah, kalau nafsunya dijadikan pemimpin bagi dirinya, akal dijadikan tawanan di dalam dirinya, celakalah manusia itu. Dan kalau sebaliknya, akal dijadikan raja, dijadikan pemimpin bagi dirinya, dan nafsu dijadikan tawanan dalam dirinya, maka selamatlah manusia itu. Maka jangan sekali-kali kita menjadikan hawa nafsu sebagai pemimpin bagi diri kita. Banyak orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai pemimpin bagi dirinya.
Buktinya mana? Buktinya setiap keinginan hawa nafsunya dipatuhi, tunduk patuh terhadap hawa nafsu, bahkan menghamba dirinya pada hawa nafsu. Apapun yang diinginkan oleh hawa nafsu diperturutkan. Itu kan berarti dia menjadikan hawa nafsu sebagai pemimpin bagi dirinya. Celaka orang itu. Celaka. Terjadinya pembunuhan, terjadinya pemerkosaan, perampokan, pencurian, penipuan, pembohongan, korupsi, itu semuanya berangkat dari memperturutkan hawa nafsu. Na'udzubillah min dzalik. Karena kata Allah, anna nafsal amaratun bisu, bahwasanya nafsu itu selalu mendorong, selalu mengajak, selalu memerintahkan kepada kita untuk berbuat berbuat buruk, berbuat keji, berbuat kotor, berbuat dosa, melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan larangan Allah. Itulah hawa nafsu. Maka berbahagialah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Beruntunglah orang yang mampu menaklukkan, mengalahkan hawa nafsunya yang berada di dalam dirinya. Orang yang mampu menaklukkan hawa nafsunya, itulah orang-orang yang akan dijadikan ahli surga. Jadi orang kuat bukan berarti orang yang ketika berkelahi, ketika berantem nggak pernah kalah, selalu menang. Berkelahi dikeroyok orang, 20 orang, menang, nggak kalah. Orang kuat bukan orang itu. Kata Nabi, orang kuat itu orang yang mampu menaklukkan hawa nafsunya. Orang kuat itu orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Orang kuat itu orang yang mampu mengalahkan hawa nafsunya. Orang yang kuat itu orang yang mampu menjadikan hawa nafsu sebagai tawanan di dalam dirinya dan akal sehat sebagai pemimpinnya. Dalam Al-Quran, yuk kita lihat Al-Quran surat 37. Ada yang tahu? Al-Quran surat 37 apa Pak Adam? Oh. Al-Quran surat 37 apa? Nggak tahu. Ya, gimana tahu aku sarewae mah. Al-Quran surat 37, surat An-Nazi'at. Adanya di juz 30. Kita lihat ayat 37, 38, 39, 40, 41. Kita baca ayatnya, tolong dilanjutkan bareng-bareng ya. Fa'amma ma'tobo. Lanjutkan. Gak ada yang bisa lanjutkan? Saya ulangi. Fa'amma ma'tobo. Nah itu namanya bukan melanjutkan, itu namanya mengikuti. Itu namanya mengikuti. Kalau melanjutkan berarti baca ayat berikutnya. Yang tadi saya baca ayat 37, berarti lanjutkan baca ayat 38. Saya ulangi, saya baca ayat 37, bapak-bapak melanjutkan ayat 38. Fa'amma ma'tobo. Nah, susah kalau nggak hafal mah sampai kiamat pun nggak akan bisa. Biasa Pak Adam hafal biasanya. Ini Pak Adam lanjutkan. Pak Adam lanjutkan nih. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Iya. Fa amma man tagha wa asarul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ini ada di surat 37, surat An-Nazi'at juz 30, ayatnya ayat 37, 38, 39, 40, 41. Yuk kita artikan dulu ayatnya. Fa'amma man, maka adapun bermula orang.
togo yang melampaui batas, yang melanggar hukum-hukum Allah, yang melabrak hukum-hukum Allah, yang melampaui batas selalu memperturutkan keinginan hawa nafsunya. Yang Allah haramkan dia labrak, melampaui batas dari batas-batas yang telah digariskan, yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dia langgar, dia labrak, melampaui batas. Fa'amma man, maka adapun bermula orang togo yang melampaui batas. Wa asarul hayatad dunya, dan ia lebih mengutamakan kesenangan hidup di alam dunia, lebih mengutamakan kesenangan dunia, kemewahan dunia, dan melupakan akhirat, lebih mengutamakan urusan-urusan dunia daripada urusan-urusan ibadah, daripada urusan-urusan akhirat. Dia kejar dunia terus untuk kesenangan dunia, sampai berani meninggalkan kewajiban dari Allah, sampai berani meninggalkan sholat 5 waktu, sampai berani meninggalkan sholat Jumat, sampai tidak beribadah kepada Allah, terus memperturutkan hawa nafsunya untuk mengejar kesenangan dunia. Tahu-tahu mati. Begitu mati, dunia yang dia kejar selama ini dibawa enggak? Enggak. Yang dibawa, yang melekat di badannya cuma kain kapan 3 lapis, siapapun dia. Baju seragamnya bintang 1, bintang 2, bintang 3, dibawa enggak? Enggak, cuma kain kapan. Tertipu dia sama dunia. Nah, buat apa kalau ujungnya mati? Makanya hidup ini gak usah terlalu ambisi untuk mendapatkan dunia. Nyantai saja, nyantai biasa-biasa saja. Yang penting begitu butuh ada aja, kita cukup. Jadi kita harus jujur, jangan hubungannya, jangan kita dunia. Wa asarul hayatad dunya, dan ia lebih mengutamakan mengejar kesenangan hidup di alam dunia. Kata Allah apa? Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sungguh tempat tinggalnya di akhirat, tempat kembalinya di akhirat adalah neraka. Itulah orang-orang Islam yang hidupnya selalu memperturutkan hawa nafsunya. Hawa nafsu yang berada di dalam diri kita itu dijadikan senjata yang paling ampuh, senjata yang paling jitu. Oleh siapa? Oleh iblis, oleh syaitan. Untuk apa? Untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, untuk menggelincirkan manusia dari jalan kebenaran, untuk menjerumuskan manusia masuk neraka. Karena syaitan ingin punya teman sebanyak-banyaknya nanti di neraka. Yang dijadikan teman oleh syaitan di neraka adalah anak cucu Nabi Adam, yaitu kita manusia. Karena syaitan dendam kepada Nabi Adam, syaitan kesel kepada Nabi Adam. Gara-gara engkau Adam, aku akhirnya diusir dari surga. Maka aku dendam kepadamu, aku ancam anak cucumu, akan aku gelincirkan dari jalan Tuhanmu, akan aku sesatkan, akan aku jadikan teman-temanku di neraka. Itulah syaitan. Nah, hawa nafsu ini oleh syaitan dijadikan senjata yang paling ampuh untuk merusak diri kita. Maka hati-hati hawa nafsu. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan hawa nafsu kita. Ada kan doanya, Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari keburukan hawa nafsuku. Minta perlindungan kepada Allah dengan doa itu. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari keburukan hawa nafsuku. Tapi kalau doanya dibaca oleh imam, diamini oleh makmum, jangan ini, inna. Allahumma inna na'udzubika min syarri nafsina. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari keburukan hawa nafsu kami. Kebanyakan orang nanti masuk neraka itu gara-gara memperturutkan hawa nafsu. Orang melakukan zina itu gara-gara apa? Karena gara-gara dia tidak mampu menaklukkan hawa nafsunya, perturutannya zina dia. Nafsu, hati-hati nafsunya. Orang membunuh berkelahi gara-gara memperturutkan hawa nafsu.
Makanya setan senang ketika melihat anak cucu ada manusia melakukan zina, senang. Kayak ini teman gua di neraka nanti. Gua berhasil. Oh ini teman gua nanti di neraka nih. Senang lihat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya di ayat 40-41 Allah berfirman, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Kata Allah, dan adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya, dan adapun orang yang takut kepada Allah, dan adapun orang yang bertakwa kepada Allah, komitmen konsisten, istiqomah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya, takut kepada Allah. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, dan ia mampu menahan hawa, dan ia mampu menahan diri dari keinginan hawa nafsunya yang berada di dalam dirinya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh tempat tinggalnya di akhirat adalah sorga. Para jemaah, jadi kita nggak usah terlalu ambisi untuk mengejar kesenangan dunia. Nggak usah terlalu ambisi untuk mengejar kemewahan dunia. Karena berapapun banyaknya harta yang kita miliki, berapapun banyaknya uang yang kita punyai, berapapun kendaraan yang kita miliki, itu semuanya nggak akan dibawa. Apabila harta kekayaan tidak digunakan di jalan Allah, justru itu yang akan menyeret kita ke neraka, memberatkan kita dalam neraka. Sebab nanti di akhirat kita akan ditanya, min aina tasaba wa man faqra, dari mana didapatkan harta itu dan untuk apa harta itu dibelanjakan, ditanya oleh Allah. Kita akan diminta pertanggungjawaban tentang harta yang Allah titipkan kepada kita. Harta yang kita miliki sekarang itu hakikatnya titipan Allah. Syariatnya kita berusaha mencari harta, tapi hakikatnya titipan Allah. Mana buktinya? Buktinya ketika lahir dalam keadaan bayi, kita nggak bawa harta, nggak bawa rumah, nggak bawa mobil, nggak bawa pangkat, nggak bawa jabatan. Jangankan rumah, jangankan pakaian, sehelai benang pun kita nggak bawa. Kita lahir dalam keadaan telanjang, nggak bisa apa-apa, nggak bisa melihat, nggak bisa berpikir, hanya bisa menangis. Lalu kemudian kita sekarang punya harta, punya rumah, punya istri, punya anak, punya jabatan, punya pangkat, punya mobil. Itu semuanya hakikatnya titipan dari Allah. Dan nanti pun manakala kita mati, kita akan seperti dalam keadaan bayi. Kita nggak bawa apa-apa, cuma kain kafan yang membungkus badan kita. Itulah kita. Lalu seiring berjalannya waktu, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, dan tahun pun silih bergantian. Lama kelamaan akhirnya jasad kita, raga kita, tubuh kita hancur, busuk, bau, dimakan binatang-binatang yang ada di dalam tanah, yang ada di dalam kuburan. Lalu siapa kita? Itulah kita, akan seperti itu. Makanya kata Nabi, kafa bil mauti mujahidan fid dunya wa raqiban fil akhirah. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Cukuplah dengan mati dijadikan pendorong untuk berjuhud hidup di alam dunia dan mengharap pahala di akhirat. Jadi kita diperintahkan hidup di alam dunia ini juhud. Juhud itu tidak terlalu cinta dunia. Dunia sekedarnya saja, seperlunya saja, sesuai kebutuhan kita. Yang diutamakan ibadah untuk bekal di akhirat. Itulah orang-orang juhud. Nah, jangan dibalik. Dunia dijadikan nomor satu,
Dunia diutamakan, sementara akhirat dijadikan nomor sekian paling ujung. Sementara akhirat diabaikan, akhirat dilupakan, akhirat dianggap remeh, akhirat dianggap enteng. Padahal sadar nggak sadar, pasti kita akan pulang ke alam akhirat. Dan di sana kehidupan yang sebenarnya, di sana kita butuh bekal. Bekal-bekal yang akan membuat kita bahagia. Hidup kita di alam akhirat adalah amal soleh, amal kebaikan, amal ibadah yang kita kerjakan selama kita hidup di alam dunia, dari mulai balik sampai mati. Maka jadikan dunia ini ladang untuk akhirat. Jangan tertipu dengan dunia, jangan tertipu dengan kemewahan dunia, jangan tertipu dengan kesenangan dunia yang bersifat sementara dan sebentar saja. Jangan tertipu dengan fata morgana dunia. Jangan sekali-kali kita mau diperbudak oleh dunia, tapi dunia kita manfaatkan untuk ibadah kepada Allah. Kita jadikan fasilitas, kita jadikan alat untuk beribadah kepada Allah, untuk agama Allah. Itulah orang yang cerdas. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, demikian taklim kita pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dalam taklim yang mulia ini dari awal hingga akhir seluruhnya oleh Allah benar-benar dijadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat menghantarkan kita untuk bisa meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa meraih rahmatnya, kasih sayangnya Allah, untuk bisa meraih pahala-pahala yang telah dijanjikan oleh Allah di dalam surga untuk hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa kepadanya. Akhirnya mari kita tutup taklim kita pagi hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma barik lana fi umurina
fid dunya. Allahumma ij'alna mujahidan fid dunya wa murabbiban fil akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma ahlik man fi halakihi salahal islam wal muslimin. Allahumma inna na'udzubika min syarri nafsina wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhu bi nasiyatiha. Inna rabbi ala siratin mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.